Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Putri Awalia, NPM 22.1304, akan menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Yang pertama, ada pengertian sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu, yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Nah, sistem hukum Anglo-Saxon, selain disebut common law, disebut juga sebagai hukum tidak tertulis, karena di dalam sistem hukum ini dikenal juga adanya sumber-sumber hukum yang tertulis. Dan penggolongan sistem hukum relaxation ada hukum publik yang pengertiannya sama dengan sistem hukum Eropa kontinental dan juga hukum privat sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang. Lalu di sini ada produk hukum. Pada sistem hukum relaxation, hakim memiliki fungsi sentral yaitu sebagai pencipta hukum melalui putusan-putusannya, atau juga disebut dengan istilah judge-made law. Putusan-putusan hakim itulah yang memberi kepastian hukum sekaligus merupakan sistem hukum utama. Selain itu, sumber hukum itu ada putusan hakim, kebiasaan, undang-undang, dan peraturan administrasi negara. Sumber-sumber ini tidak tersusun dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa kontinental. Yang ketiga ada asal. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan sumber hukum yang berasal dari Inggris pada abad ke-11, kemudian menyebar ke negara-negara bekas jajahannya. Diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Di sini ada karakteristik. Sistem common law lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis dengan dinamika masyarakat dan karakter berpikir. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung formalisme dan menginduk pada pola pikir yang masih relatif primitif. Ada 3 karakter sistem hukum Anglo-Saxon. Yang pertama, dianutnya jurisprudensi. Putusan pengadilan atau putusan hakim dianut sebagai sumber hukum yang utama, merupakan produk dari perkembangan produk hukum Inggris yang tidak terpengaruh oleh hukum Romawi. Yang kedua ada dianutnya prinsip stare decisis. Hukum terikat untuk mengikuti keputusan terdahulu yang telah ia putuskan atau telah diputuskan oleh pengadilan lain yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap. Tapi di prinsip ini, hakim yang lebih rendah harus mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi untuk kasus yang sama. Yang ketiga ada dianutnya adversary system, mengharuskan kedua belah pihak dalam perkara yang benar-benar harus mampu menampilkan kemampuannya dalam meyakinkan juri dengan alat-alat bukti yang dimiliki untuk memenangkan perkaranya. Selanjutnya ada pengaruh terhadap sistem hukum nasional. Bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia terpengaruh pada sistem hukum Anglo-Saxon adalah yang pertama, adanya ketentuan bahwa hakim diharuskan menggali lagi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dan dengan adanya jurisprudensi di Indonesia, bedanya jurisprudensi dengan negara penganut Anglo-Saxon secara murni. Dalam penganut sistem hukum Anglo-Saxon murni seperti Inggris, terikat pada presiden, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama dan bersifat mengikat kepada hakim-hakim selanjutnya, sedangkan di Indonesia tidak terikat. Jadi, jika dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada di masyarakat atau keadilan di masyarakat itu sendiri, maka hakim boleh mengesampingkannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.